Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa kita panjatkan sholawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menciptakan kita dan melahirkan kita menjadi bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, bertakwa, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah berkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Baik para hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan kajian bab awal dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam judul babnya Fi Bayanil Khauf, di dalam menjelaskan tentang makna al-khauf. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang ditulis di dalam kitabnya yang dinukil dari Abu Lais. Al-mu'min huwa alladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami'i jawarihihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah di dalam semua anggota tubuhnya. Kama qala al-faqih, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh al-faqih, seorang ulama ahlul fikih yang bernama Abu Lais. Beliau berkata, alamatu khaufillahi ta'ala tadhharu fi sab'ati asya. Tanda orang takut kepada Allah itu akan tampak dalam 7 perkara. Awwaluha, yang pertama, lisanuhu, lisannya. Wasani, yang kedua, qalbuhu, hatinya. Wasalis nazruhu, yang ketiga, pandangan matanya. Warabi' batnuhu, perutnya, di mana kita akan makan dan masuk ke dalam perut. Wal khamisu yaduhu, tangannya. Yang kelima adalah tangannya. Wasadisu qadamuhu, dan yang keenam adalah kakinya. Wasabi'u ta'atuhu, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ketaatannya. Jadi saya awali dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena pada kajian kitab Mukasyafatul Qulub bagian yang kedua ini bertepatan dengan malam Idul Adha.
Bermula Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang dikenal kaya raya, ahli sedekah, dan dikisahkan bahwa beliau selalu mengajak orang untuk makan bersama di rumahnya, sehingga kemasyhuran Nabi Ibrahim dieluk-elukan oleh penduduk seluruh alam, khususnya oleh para malaikat di langit, yang mana kabar tersebut terdengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, seandainya aku punya anak, tentu akan aku korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan cuma hewan ternak. Singkat cerita, datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Datang perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Singkat cerita, dilaksanakan perintah Allah tersebut untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi, yang perlu kita ambil pelajaran adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang bunyinya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya engkau menghidupkan makhlukmu yang telah mati. Qala, maka Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak beriman? Apakah kamu tidak yakin? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bala, ya saya percaya ya Allah, saya beriman, saya yakin ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk menentramkan hatiku. Nah, di sini artinya kita meminta satu bukti itu diperbolehkan dalam syariat agama. Maka untuk membuktikan apakah benar kita ini orang yang beriman dan bertakwa, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Imam Al-Ghazali mengutip daripada qaul Al-Faqih Abu Laits, di mana beliau berkata, alamatu khaufillahi ta'ala tadhharu fi sab'ati asya', tanda-tanda ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu akan tampak pada 7 anggota tubuhnya, ya. Karena definisi daripada takwa itu adalah imtithalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan atau menghindari larangan-larangan Allah. Yang pertama adalah lisannya terbukti tidak sebagai orang yang beriman, bertakwa, takut kepada Allah. Maka apabila lisannya itu bertakwa, apabila lisannya itu takut kepada Allah, fayamna'uhu minal kadhibi, maka lisan itu akan tercegah minal kadhibi, dari kebohongan, kedustaan, wal ghibah, dan membicarakan keburukan orang lain, wan namimah, dan mengadu domba, wal buhtan, dan kedustaan, wa kalamil fudul, dan juga membicarakan sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi dirinya untuk kemaslahatan dunia akhiratnya. Wa yaj'aluhu, dan orang tersebut akan menjadikan lisannya itu masyghulan, sibuk, bizikrillah ta'ala, untuk berzikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa mudzakaratil ilmi, dan membahas ilmu, bermuzakarah tentang ilmu, berdiskusi tentang keilmuan. Ini lisan orang yang bertakwa. Ciri-ciri lisan orang yang bertakwa, ciri-ciri lisan orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, watsani qalbuhu, hatinya. Bagaimana ciri-ciri hatinya orang yang beriman, bertakwa, dan takut kepada Allah? Fayakhruju minhul adawatu, maka akan keluar minhu, dari hatinya itu, al-adawatu, sifat permusuhan, wal buhtanu, dan sifat kedustaan,
wa hasadul ikhwan, dan juga kedengkian terhadap sesama orang Islam, orang beriman. Kenapa? Li'annal hasada yamhul hasanati, karena sungguhnya sifat hasud yang terdapat di dalam hati itu bisa melunturkan kebaikan-kebaikan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Ya, kedengkian, hasud yang bersemayam di dalam hati itu ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api akan membakar kayu bakar sehingga menjadi arang dan menjadi abu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam annal hasada minal amradil azimatil lati fil qulub, dan ketahuilah olehmu annal hasada, bahwasanya sifat hasud, minal amradil azimati, itu termasuk penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, allati fil qulubi, yang menggerogoti, yang bersemayam fil qulubi, di dalam hati. Wala tudawa amradul qulub, dan tidak akan bisa disembuhkan penyakit-penyakit hati illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan beramal. Wasalisu, dan yang ketiga, nazruhu, pandangan matanya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang pandangan matanya itu beriman, bertakwa, takut kepada Allah? Fala yanzuru ilal haram, maka pandangannya itu tidak akan melihat kepada yang haram, yang dilarang oleh Allah. Minal akli, baik itu dari makanan, wasyurbih, minuman, wal kiswatih, dan pakaian, wa ghairiha, dan lain-lain daripada makanan, minuman, dan pakaian. Wala ila dunya, dan juga tidak akan memandang kepada dunia birrubatih, dengan rakus. Bal yakun nadhruhu ala wajhil i'tibar, akan tetapi pandangan matanya atas dunia itu ala wajhil i'tibar, hanya untuk mengambil pelajaran. Wala yanzuru ila ma la yahillu lahu, dan dia tidak akan melihat kepada apa yang tidak halal baginya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man mala'a ainuhu minal haram, barang siapa yang memenuhi pandangan matanya minal haram, dari perkara-perkara yang haram, mala'allahu ta'ala yaumal qiyamati ainaihi minan nari, maka Allah akan memenuhi kelak di hari kiamat kedua matanya minan nari, daripada api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Warrabi'uh, yang keempat, batnuhu, bagaimana ciri-cirinya? Perut orang yang beriman, bertakwa, dan takut kepada Allah. Fala yudkhalu batnuhu haraman, maka orang tersebut tidak akan memasukkan batnahu, terhadap perutnya, haraman, akan perkara yang haram. Fa innahu, karena sungguhnya perkara yang haram itu ithmun kabirun, adalah dosa yang besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'at luqmatum minal haram, apabila telah masuk sesuap minal haram, daripada makanan yang haram, fi batni ibni Adam, di dalam perut anak cucu Adam, la'anahu kulla malakin, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, maka seluruh malaikat yang terdapat di bumi dan di langit akan melaknat orang tersebut, madamat, selama tilkal luqmatu fi batnihi, suapan perkara yang haram tadi itu fi batnihi, masih terdapat di dalam perutnya. Wa in mata ala tilkal halah, dan apabila orang tersebut telah mati ala tilkal halah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan perutnya masih terdapat suapan dari barang yang haram, famakwahu jahannam, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wal khamisu, dan yang keenam, yaduhu. Wal khamisu, dan yang kelima, yaduhu, tangannya.
Bagaimana ciri-cirinya tangan orang yang beriman, bertakwa dan takut kepada Allah? Fala yamuddu yaduhu ilal haram, maka tidak akan menjulurkan tangannya ilal haram, kepada yang haram. Bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala, akan tetapi dia akan menjulurkan tangannya kepada apa yang terdapat di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bersedekah, membantu orang. Nah, itu ciri-ciri tangan yang bertakwa. Sebagaimana sabdanya Rasul, yadul ulya afdalu min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik, lebih utama daripada tangan di bawah, ya. Warwiya an Ka'bil Akhbar, dan diriwayatkan dari Ka'bil Akhbar annahu qala, bahwasanya Ka'bil Akhbar itu berkata, ya, innallaha ta'ala khalaqa daran, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan sebuah rumah, tempat tinggal, min zabarjadati khadra, dari batu permata hijau, fiha sab'una alfidarin, yang di dalamnya itu terdapat 70.000 rumah atau tempat tinggal. Fi kulli darin sab'una alfi baitin, dan di dalam tiap-tiap tempat tinggal tersebut ada 1.000 rumah, ada 70.000 rumah. La yanzaluha illa rajulun, la yunziluha illa rajulun, yang tidak akan ditempatkan di dalam rumah-rumah tersebut illa rajulun, kecuali laki-laki, yu'radu alaihil haram, yang dihidangkan atasnya perkara-perkara yang haram, fayatrukuhu, maka dia meninggalkan perkara yang haram itu, mim mukhafatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasadisu, yang keenam, qadamuhu, kakinya. Bagaimana ciri-ciri kakinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala yamshi fi ma'siyatillah, kakinya tidak akan melangkah, kakinya tidak akan digerakkan fi ma'siyatillah, menuju tempat bermaksiat kepada Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah. Bal yamshi fi ta'atihi, akan tetapi kakinya akan melangkah, akan berjalan fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ridahu, dan menggapai ridhonya Allah, wa ila suhbatil ulama'i was sulaha, dan kakinya akan dilangkahkan, akan digerakkan untuk berteman duduk, bersahabat dengan para ulama dan orang-orang saleh. Begitu ya. Nah, jadi orang-orang beriman itu ciri-cirinya, orang bertakwa dan takut kepada Allah, dia akan selalu bersama dengan para ulama, dia akan selalu berkumpul dengan para orang-orang saleh. Untuk apa? Untuk mudzakaratul ilmi, untuk membahas, mengkaji ilmu-ilmu agama. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ta'atuhu, ketaatannya. Bagaimana ciri-cirinya orang beriman, bertakwa dan takut kepada Allah? Fayaj'alu ta'atuhu khalisatan liwajhillahi ta'ala fi haqqihim, maka dia hanya akan menjadikan ketaatan dirinya, ketundukan dirinya, ketertarikan dirinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala fi haqqihim, di dalam haknya mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 35, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan adapun tempat yang layak di akhirat, 'inda rabbika, di sisi Tuhanmu, lil muttaqina, hanya Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala fi ayatin ukhra, dan juga Allah berfirman di dalam ayat yang lain, Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, dan sungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu, fi jannatin wa uyun, ditempatkan di dalam surga. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah At-Tur, wa qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan ditempat tinggalkan fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
Dan juga Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin, akan bertempat tinggal di tempat yang aman, yakni surga, aman dari neraka. Ka'annahu ta'ala yaqulu, seakan-akan dengan semua ayat ini Allah berfirman, innahum yanjuna yaumal qiyamati minan nar, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang beriman, bertakwa dan takut kepada Allah, yanjuna yaumal qiyamati minan nar, akan selamat, akan dibebaskan yaumal qiyamati, daripada pada hari kiamat, minan nari, daripada neraka. Wa yanbaghi lil mu'min, dan seyogyanya dan sepantasnya, selayaknya, lil mu'min, bagi orang mukmin, ayyakuna bainal khawfi war raja'i fayarju rahimahullahu wala yai'asu minha, kama qala ta'ala wala taqnatu mir rahmatillah. Ya, hendaknya orang beriman itu ya akan ada di antara rasa takut dan harapan. Fayarju rahimahullah, fayarju rahmatallahi, maka orang yang beriman, bertakwa dan takut kepada Allah itu senantiasa mengharap rahmatnya Allah. Wala yai'asu minha, dan tidak berputus asa, minha, dari rahmatnya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian orang-orang yang beriman dan bertakwa dan takut kepada Allah berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Wa ya'budullaha wa yarji'u an af'alil qabihati wa yatuba ila Allah ta'ala. Ya, wa ya'budullaha, dan hendaknya dia beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Wa yarji'u an af'alihil qabihati, dan dia kembali dari perbuatan-perbuatan tercelanya. Wa yatubu ila Allah ta'ala, dan segera dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian teman-teman ya, ciri-ciri daripada orang yang beriman dan bertakwa itu akan diminta untuk membuktikan rasa iman dan takwanya ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga diminta buktinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Nabi Ibrahim itu adalah orang yang dermawan, kalau memang Nabi Ibrahim itu adalah orang yang tidak cinta kepada dunia, tidak rakus akan harta dunia, di mana Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai orang yang suka bersedekah, suka berkorban untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, maka ketika Allah membuktikan keimanan Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai kurban, maka Nabi Ibrahim